Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Stefania Galekasanti SPD, CPNS Kabupaten Bekasi, Angkatan 1, PPSDM Regional Bandung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Kelas 7 melalui pemanfaatan video motivasi dalam pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran seni budaya di SMPN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi. Yang melatar belakangi dari judul saya adalah ditemukannya beberapa isu di instansi SMPN 1 Babelan yang setelah dianalisis menggunakan metode USG, maka terpilihlah isu kurangnya minat peserta didik kelas 7 dalam mengikuti pembelajaran seni budaya di SMPN 1 Babelan. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi peserta didik saat pembelajaran mapel seni budaya melalui Zoom maupun Google Form, yakni dengan data kurang lebih 30 dari 80 peserta didik gabungan dari dua kelas yang hadir Zoom dan kurang lebih 150 dari 315 peserta didik kelas 7 mengerjakan tugas melalui Google Form. Dalam mengatasi isu tersebut, saya menggunakan analisis SWOT sehingga muncullah gagasan pemecah isu, yakni memanfaatkan video motivasi sebagai media meningkatkan minat belajar peserta didik. Untuk mendukung gagasan tersebut, saya menyusun 5 kegiatan agar dapat tercapai tujuan dari judul saya. Pada kegiatan 1, saya membuat materi yang akan dikonsultasikan kepada mentor. Setelah draft selesai, maka saya menghubungi mentor untuk membuat jadwal konsultasi. Hal yang dikonsultasikan itu adalah program baru atau pembiasaan baru saat memulai pembelajaran via Zoom, yaitu menggunakan cara memanfaatkan video motivasi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Setelah saya selesai berkonsultasi, maka mentor memberi masukan kepada saya, yaitu untuk melanjutkan RA karena judul RA saya memiliki inovasi dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Kegiatan kedua, saya menentukan materi yang akan diberikan sesuai dengan silabus. Setelah itu, saya membuat RPP dan juga membuat materi dengan menggunakan PowerPoint. Tidak lupa, saya juga mendiskusikan ke teman sejawat saya. Berikutnya, karena sekolah menerapkan penjadwalan dalam menggunakan media Zoom, yaitu sebulan hanya 1 kali dan dilakukan pada minggu yang ketiga, maka saya menemui wakil kepala bidang kurikulum untuk berkonsultasi menentukan jadwal Zoom agar tidak berbenturan dengan jadwal minggu berikutnya. Setelah materi dan jadwal Zoom disetujui, maka saya melanjutkan untuk membuat materi juga link Google Form serta link daftar kehadiran. Setelah itu, saya akan membuat inovasi pemanfaatan video motivasi sehingga kondisi pembelajaran akan menjadi lebih aktif. Kegiatan ketiga, saya membuat schedule link Zoom pada setiap kelas, lalu diinformasikan ke wali kelas masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Lalu saya mengumpulkan beberapa video motivasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, serta merangkum pesan yang ada di video tersebut agar mempermudahkan saya untuk melanjutkan isi pesan motivasi tersebut ke peserta didik. Saya membuat apersepsi yang menarik menggunakan aplikasi Mentimeter dan juga membuat kuis dengan aplikasi Kahoot. Dengan menerapkan inovasi pemanfaatan video motivasi dan beberapa aplikasi, maka pembelajaran menjadi lebih kondusif. Kegiatan 4, saya membuat informasi tentang tugas membuat moto belajar melalui WA, lalu saya sampaikan ke setiap ketua kelas dan di-sharekan di grup kelas mereka masing-masing.
Setelah itu saya menunggu peserta didik untuk mengumpulkan hasil karya moto mereka. Berikutnya saya akan menilai hasil-hasil dari moto peserta didik, dan tidak lupa saya memberikan apresiasi walaupun pengumpulannya itu melalui WA. Setelah semua hasil moto dikumpulkan oleh peserta didik, maka saya akan menilai hasil karya tersebut dan saya memasukkan nilai tersebut ke penilaian KI 4. Setelah itu, saya berkonsultasi dengan mentor tentang evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di kegiatan 4. Kegiatan 5. Saya mengumpulkan seluruh dokumen dan dokumentasi yang sudah saya buat dari awal kegiatan sampai masuk ke kegiatan kelima. Saya melanjutkan dengan membuat laporan aktualisasi sesuai dengan panduan yang ada di panduan LA. Selain itu, saya juga tetap berkonsultasi kepada coach saya dan juga mentor. Setelah itu, saya berdiskusi dengan mentor tentang output pelaksanaan pemanfaatan video motivasi dalam meningkatkan minat belajar peserta didik saat pembelajaran. Yang dihasilkan adalah peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih bertanggung jawab akan tugas-tugas yang diberikan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak kelas 73 dan kelas 713. Kita pagi, Bu. Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Ya, kalian tidak harus menjadi sempurna dengan mendapatkan nilai yang tinggi di setiap ulangan maupun ujian. Tetapi kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri dan orang tua kalian. Apa yang akan jadi motivasimu untuk hari ini dan selanjutnya? Tadi tinggal diklik aja. Apa ini? Lebih satu suara. Ya. Lanjut. Suara wanita terbagi menjadi 3, yaitu apa saja? 1 orang menjawab, 4 orang, 5 orang, 6, 7. Waktu habis. Ya, yang salah 3 orang, yang betul 5 orang. Sopran, mezzo-sopran, dan alto. Good. Siapakah yang mendapat peringkat tertinggi? Grafi 713. Juliana Handaya. Grafik. Karena tapinya ada Indra sama Ajeng. Oke. Ya, terima kasih. Boleh live ya? Ya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum, hai, saya Ajeng dari 713. Saat belajar matkul seni budaya sebelumnya tak ada perpase tentang motivasi belajar. Menurut saya kurang berminat dan bersemangat untuk belajar. Dan setelah Ibu Zepa mulai memberikan video motivasi, saya jadi lebih bersemangat belajar karena video tersebut memberikan motivasi seperti disiplin, bertanggung jawab, dan meraih masa depan yang lebih bagus. Ibu Zepa juga menyuruh saya untuk membuat motto belajar yang bisa ditempel di meja belajar sebagai penyemangat belajar dan meraih cita-cita. Inilah bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Edi Susanto, teman sejawat dari Ibu Zepa dari SMP 1 Babelan.
menurut saya apa yang sudah diaktualisasikan oleh Ibu Jeva dengan menggunakan video motivasi pada awal pembelajaran apersepsi itu sangat baik sekali. Bahkan jarang sekali guru-guru yang menggunakan video motivasi sebagai apersepsi pada awal pembelajaran. Di sini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak yang kurang tertarik dengan cara-cara tradisional, akan sangat tertarik nantinya dengan menggunakan video karena menggunakan teknologi yang belum banyak digunakan oleh para guru. Untuk itu saya sangat mengapresiasi apa yang sudah direncanakan dan juga diaktualisasikan oleh Ibu Jeva. Semoga bermanfaat bagi peserta didik dan juga rekan-rekan sejawat di dunia pendidikan. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tabel realisasi ini, semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan di rancangan aktualisasi. Keterkaitan nilai dasar aneka dan kedudukan peran dalam melaksanakan habituasi ini adalah saya bisa menerapkan sikap bertanggung jawab, kerjasama, saling menghargai, dan menghormati dengan orang lain seperti mentor, rekan, dan peserta didik. Mampu bersikap profesional sebagai pendidik dalam kondisi apapun dengan cara selalu berinovasi sehingga membuat pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Selalu menerapkan sikap jujur, berani, dan sopan santun saat berkoordinasi maupun berkomunikasi sehingga habituasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Analisis dampak. Jika nilai dasar aneka dan kedudukan peran tidak terintegritas dengan baik saat habituasi, maka target tidak tercapai dan tidak terdukungnya visi misi organisasi. Kendala yang dihadapi saat habituasi adalah yang pertama, kuota peserta yang minim karena ekonomi keluarga yang sekolah di SMPN 1 Babelan rata-rata menengah ke bawah. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki gawai maupun laptop untuk Zoom. Ketiga, jaringan yang kurang baik di sekitar rumah peserta didik. Keempat, peran orang tua yang kurang untuk membimbing putra-putri mereka dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, meliputi kurang informasi maupun sosialisasi ataupun gaptek. Yang kelima, jadwal pembelajaran yang sudah diatur pada setiap minggunya dan Zoom hanya ada 1 kali setiap bulannya. Yang keenam, jadwal kalender pendidikan yang banyak tanggal merah saat dilaksanakan habituasi. Solusinya, yang pertama, membuat pembelajaran yang menyenangkan saat Zoom dengan menggunakan aplikasi game terkini dan memberikan motivasi yang menarik sehingga dapat dengan mudah diserap oleh peserta didik. Yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan seorang guru di era globalisasi. Yang ketiga, memberikan informasi dan sosialisasi kepada orang tua peserta didik sehingga turut berperan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, ada kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua murid mengenai penggunaan kuota dan juga kepemilikan gawai. Yang keenam, mensiasati pembelajaran yang harusnya dengan Zoom diganti dengan Google Form dengan tetap memberikan video motivasi. Dan yang terakhir, dalam membuat jadwal habituasi mohon dicermati lagi terlebih untuk dinas pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak terpotong hari libur. Kesimpulannya adalah adanya perubahan peningkatan minat belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media Zoom yang awalnya kurang lebih hanya 30 peserta didik. Ketika melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik lebih pasif menjadi meningkat, yakni peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan media Zoom kurang lebih menjadi 50-60 peserta didik karena banyak yang terkendala dengan jaringan, kuota maupun izin karena sakit. Selain itu, pengerjaan tugas Google Form yang awalnya hanya separuh yaitu 150 peserta didik menjadi 315 peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi aktif dan antusias saat pembelajaran. Mereka dengan
memperhatikan video motivasi, lalu mengambil pesan dari motivasi itu. Peserta didik juga tertarik dengan aplikasi yang digunakan saat mengadakan kuis. Sarannya, kita semua harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar aneka yang sudah didapatkan selama Latsar CPNS dan dapat diterapkan untuk seterusnya dan dapat menularkan kepada teman-teman sejawat di tempat kerja kita, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik, mutu sekolah, dan terciptanya well government di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengharapkan agar terciptanya inovasi-inovasi baru di sekolah yang dapat menunjang visi dan misi sekolah, sehingga kualitas peserta didik di sekolah bisa meningkat. Dan perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak yang ada di sekolah agar inovasi suatu program tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, peserta didik bisa berminat dalam mengikuti pembelajaran secara daring maupun luring.